semua kami bersukacita karena nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, semua bersukacita, amin. Keselamatan yang ada di dalam Yesus. Mari kita luar biasa, bukan suatu kebetulan, tetapi ada janji-janji Tuhan yang Dia sampaikan lewat hidup kita di tengah. Amin. Karena Allah kita Allah dahsyat. Haleluya. Yesus bisa dulu.
sungguh hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat, sehingga Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk menerima kasih-Mu yang sempurna. Engkau Tuhan yang lemah lembut, Engkau Tuhan yang selalu mengasihi, Engkau Tuhan yang murah hati. Nyatakanlah kebenaran-Mu saat ini Tuhan, sehingga
Engkau beri bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan hati-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri dalam setiap hidup kami. Dan biarlah Engkau ajari kami kasih itu kepada sesama kami, sehingga melalui hidup kami banyak orang-orang datang dan merasakan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara bagi kami lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, biarlah firman-Mu memulihkan kami, biarlah firman-Mu mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami buka hati, kami merendahkan hati di hadapan Allah, menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur anugerah kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul murah hati. Amin. Murah hati. Saudara tahu, oleh karena kemurahan hati Allah, kita ini diselamatkan. Katakan amin. Oleh karena belas kasihan-Nya Tuhan, kita ini saudara ditebus, kita ini dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau bukan karena kasih, semuanya kita binasa. Amin. Tapi karena kasih Allah, kemurahan hati Allah lah, kita beroleh keselamatan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Ya, sebelum ini saudara, para ahli Taurat, orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah hukum itu? Lalu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah terletak semua kitab para nabi. Nah, kita baca di Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-29, sambungannya itu sampai 37. Berkata demikian, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayatnya yang ke-32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini satu kisah dan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus bagaimana setiap orang yang percaya itu, setiap orang yang mengerti kebenaran itu melakukan firman. Amin, saudara. Melakukan kebenaran itu tidak hanya saja terbatas kepada pengetahuan. Amin. Tidak hanya terbatas kita mendengar kebenaran, tetapi juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang diumpamakan oleh Yesus, saudara, kepada kita pada hari ini. Ada 3 orang ya yang melihat kejadian itu, yang melihat orang yang sekarat itu, saudara. Yang pertama, imam. Imam itu tahu firman atau tidak? Sangat tahu, gitu ya. Namanya imam. Ya. Mereka ini yang senantiasa menjadi contoh bagi umat Yahudi bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Juga para Lewi, orang-orang yang dipilih untuk melayani di rumah Tuhan, saudara. Tapi ketika mereka melihat orang yang sekarat, orang yang jatuh ke tangan penyamun, luka-luka, setengah mati, mereka hanya melihat dari seberang jalan, tidak menghampiri, tidak menanyakan, tidak memberikan pertolongan. Tetapi ada seorang Samaria. Samaria itu sebetulnya orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi lihat, dia sungguh-sungguh punya hati yang mau menolong orang lain. Amin. Dia tidak hanya saja melihat, tapi dia mendekati orang yang setengah mati itu. Dia menolongnya, saudara. Dia membalut semua luka, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Bahkan dia naikkan orang itu ke keledainya, saudara. Itulah hati yang berkemurahan kepada sesama. Dia tidak melihat siapa orang yang ditolong, tapi ini adalah hati yang sungguh mengasihi semua orang. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tulis begini, gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Katakan amin. Peribahasa berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Nah, prinsip apa saja yang bisa kita pelajari dan teladani darinya, dari orang Samaria ini? Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita pada siang hari ini lewat kebenaran ini, saudara, yang pertama adalah memberi tanpa membedakan. Memberi tanpa membedakan. Di ayat 33 tadi berkata, saudara, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Saudara, tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, ya kan ya, teman atau orang-orang yang sekelompok dengan kita. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Tapi kita melihat, saudara, orang Samaria ini tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasihan. Bukan karena dia saudara, bukan karena dia teman atau sahabat, saudara, tetapi dia tergerak oleh belas kasihan. Dia punya hati yang berkemurahan kepada semua orang, tanpa melihat statusnya siapa, saudara. Itulah hati yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita. Katakan amin. Itulah hati yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Jangan cuek. Jangan emang gua pikirin, kan gitu ya. Coba saudara ketika di dalam perjalanan, coba perhatikan, apakah benar kita punya kemurahan hati ketika dalam perjalanan, entah